Salam sejahtera di dalam Kristus Yesus. Hari-hari yang sangat menegangkan, bertebaran virus corona di seluruh dunia membuat manusia kehilangan pengharapan, membuat manusia seperti tidak berdaya. Tetapi pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Allah, bagaimana Yesus hadir dalam setiap kehidupan kita. Dia ada dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan adalah solusi yang terbaik bagi kita. Firman Tuhan adalah jawaban bagi kita. Firman Tuhan menjawab segala permasalahan kita, segala persoalan yang sedang kita hadapi. Dan itu sebabnya menjadi penting untuk kita meyakini firman Tuhan. Ku yakini saat kau berfirman, ku menang karena kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bersyukur firman Tuhan memberi jaminan bagi kita. Di dalam Yesus ada perlindungan. Di situasi seperti ini, janganlah kita membiarkan Yesus terlelap. Kita membiarkan kita berjalan sendiri. Seperti pengalaman murid-murid Yesus ketika mereka berlayar di waktu sunset, di waktu terbenamnya matahari, yang sebenarnya menjadi saat yang sangat indah, menjadi masa, saat, suasana yang sangat buruk. Berangkat dari Markus pasal 4 ayat 37 sampai 38. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Situasi global yang melanda kehidupan kita sangat mencekam umat manusia. Keadaan ini membuat kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bagi kita yang percaya kepada Yesus, sepertinya kita tidak melihat perbuatan Tuhan yang nyata. Hal seperti pengalaman murid Yesus saat matahari tenggelam merupakan sunset yang mencekam. Seharusnya sunset ini adalah sunset yang indah dan menyenangkan. Tetapi justru malapetaka terjadi di saat mereka membiarkan Yesus tertidur di buritan. Beberapa hal yang perlu kita lihat dari peristiwa Yesus dibiarkan tertidur di buritan. Yang pertama, ada ombak yang mengamuk. Dalam ayat 37 Markus 4 ini, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ombak tinggi menyembur masuk ke dalam kapal,
Murid-murid Yesus pun mulai mencedokkan air kembali ke danau. Tetapi air semakin memenuhi perahu dan kapal mereka. Hidup manusia sering disebut sebagai sebuah perjalanan berada di atas laut dalam pelayaran yang sering mengalami tantangan, berada di danau yang luas, berada di tempat di mana angin sakal tiba-tiba muncul menerpa perahu mereka. Murid-murid Yesus mengalami ketakutan yang luar biasa, padahal mereka terbiasa dengan kehidupan di atas danau sebagai nelayan. Banyak hal yang kita hadapi dalam perjalanan hidup iman kita yang membuat kita takut karena terpaan gelombang hidup. Perjalanan itu seringkali menghadapi banyak kesulitan, kelelahan, kekhawatiran, ketakutan karena berbagai hal. Dan hari-hari ini badai COVID-19 melanda dunia. Badai COVID ini menakutkan. Kita tidak dapat berdaya dan sampai sekarang belum ada obat, remedi yang dapat memulihkan secara menyeluruh penyakit ini. Sehingga kita berada dalam ketakutan. Dan hari-hari ini kita sedang dilanda dengan berbagai badai kehidupan. Ketika kita membiarkan Yesus tertidur, ada banyak hal yang kita tidak duga terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, ketika Yesus dibiarkan tertidur, maka murid-murid Yesus menyadari ketidakmampuan mereka. Ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Dari kisah di atas ini menunjukkan kepada kita bahwa manusia adalah makhluk terbatas. Menunjukkan perbedaan antara manusia dengan Tuhan. Ada satu komparasi yang tajam antara murid-murid Yesus dengan Yesus. Manusia itu ciptaan, murid-murid Yesus itu ciptaan, sedangkan Yesus adalah pencipta. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 3, sebelumnya di dalam ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu pada ayat 14, firman menjelma menjadi manusia. Pada ayat 3 disebutkan bahwa tidak ada sesuatu yang jadi kalau bukan Dia, kalau bukan Yesus. Yesus adalah pencipta. Di sini kita melihat walaupun murid-murid Yesus adalah nelayan profesional, mereka sangat piawai dalam menghadapi karakteristik Danau Galilea. Mereka sangat terbiasa dengan seluk-beluk Danau Tiberias ini. Tetapi di sini kita melihat manusia hanyalah ciptaan yang terbatas. Dalam menghadapi kesulitan hidup, termasuk tantangan yang sedang melanda dunia, kita menyadari bahwa kita terbatas. Satu hal yang perlu kita lakukan, jangan membiarkan Yesus tertidur. Jangan membiarkan Yesus terlelap. Sebab di dalam Yesus, Dia mampu untuk meredakan gelombang, meredakan angin sakal. Bahkan pada saat itu murid-muridnya tercengang-cengang dan berkata, "Siapakah orang ini sampai danau dan laut gelombang patuh kepadanya?" Walaupun mereka telah hidup bersama dengan Yesus, melayani, melihat mujizat, melihat orang mati pun bangkit. Tetapi keterbatasan manusia, tingkat iman mereka tidak dapat melihat kuasa kemampuan yang ada pada diri Yesus Kristus. Sebab itu Yesus adalah kekuatan kita. Yesus berkuasa. Dia
sangat sanggup untuk melakukan apapun yang kita perlukan. Permasalahan yang kita hadapi, kita tahu bahwa hanya Yesus yang sanggup untuk menolong kita. Dia penolong, dia penghibur, dia kekuatan, memberi sukacita. Dia telah menang atas dosa, maut, dan iblis. Itu sebabnya luaskan Yesus bertindak dalam menghadapi setiap pergumulan hidup kita. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Yang ketiga, Yesus sibuk sendiri. Ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Sementara perahu berlayar begitu mulus, tetapi di sisi lain, pada saat yang sama, mereka membiarkan Yesus sendirian tertidur di buritan kapal. Hal bersamaan, taufan pun turun ke atas danau dan mengamuk begitu dahsyat. Yesus berada di buritan, di bagian terpenting pada sebuah kapal, di mana kemudi kapal terletak, dan seharusnya kita menyerahkan kendali hidup kita ke dalam tangan Yesus. Tetapi ironisnya, mereka mencoba mengendalikan perahu. Mereka sibuk dengan kemampuan mereka. Mereka sibuk dengan pengalaman mereka. Memang secara empiris, mereka hidup, seumur hidup mereka ada di atas danau ini. Dan pada waktu itu, mereka mulai mengarahkan kepada kemampuan mereka, bagaimana mereka mengendalikan perahu mereka. Seiring dengan waktu itu, seiring dengan gelombang datang, mereka hanya terarah kepada kemampuan diri sendiri. Ada banyak kali kehidupan orang-orang percaya, kita lebih sibuk dengan orang-orang lain, kita lebih sibuk dengan aktivitas kita sendiri, kita lebih sibuk dengan usaha kita sendiri, dan semua itu merebut keinginan kita, sehingga kita tidak dapat bersekutu mendekat kepada Tuhan. Dan tanpa sadar, kita membiarkan Yesus tertidur di buritan. Tanpa sadar, kita membiarkan Yesus sebagai sumber pertolongan kita. Permasalahan yang hebat yang sedang terjadi di hari-hari ini, betapa penting kita bersandar kepada Tuhan. Murid-murid Yesus mencoba menyalahkan Yesus dengan mengatakan, "Tuhan, apa engkau tidak peduli?" Tentu saja Yesus peduli. Yang lemah dia kuatkan, yang susah dia hiburkan, yang sakit dia sembuhkan, yang mati pun dia bangkitkan. Artinya segala pergumulan hidup kita, Yesus adalah solusi, dia sanggup peduli dalam kehidupan kita. Dan seringnya kitalah yang kurang peduli kepada Tuhan. Dan dari firman Allah ini mengajak kita untuk membangkitkan kembali keinginan, kepedulian kita untuk terus mendekat kepada Tuhan. Dan ketika kita menerima Tuhan dalam kehidupan kita, ketika firman Allah hidup dalam hati kita, dan ketika roh Allah memenuhi kehidupan kita, penyertaan kuasa Allah akan nyata dalam kehidupan kita. Marilah sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita tidak dapat memisahkan diri dari Tuhan menghadapi situasi yang sangat mencekam di dunia ini. Dalam menghadapi COVID-19, virus corona, gelombang besar yang sedang kita hadapi dan kita tidak dapat hindari, namun firman Allah mengajak kita, libatkan Yesus dalam hidupmu dan jangan biarkan dia tertidur di buritan. Dan seringkali kita menyalahkan Tuhan. Kita sudah setia berdoa, tapi kita berpikir bahwa Tuhan tidak peduli terhadap kita. Seperti yang diungkapkan sebagai keluhan oleh murid-murid Yesus. Tapi dalam setiap persoalan kita, dia sangat peduli dalam kehidupan kita. Penegasan Daud bahwa Tuhan adalah penjaga kita. Dalam Mazmur 121 ayat 3 dan ayat 4, di sana dikatakan bahwa penjaga kita tidak pernah terlelap, matanya tidak pernah tertidur. Penjaga Israel, penjaga kita adalah penjaga yang tidak pernah membiarkan kita.
Di balik gelombang yang mencekam, ingat ada Yesus yang sanggup memberi pertolongan, yang sanggup memberikan jalan keluar bagi kita. Seperti 1 Korintus 10 ayat 13, ketika kita menghadapi pencobaan, Dia berikan kita way out. Dia berikan kita jalan keluar. Dia berikan kita kemenangan dalam kehidupan kita. Mujizat Tuhan masih tetap sama. Mujizat Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Kita datang di hadapan Tuhan. Kami bersyukur bahwa kembali saat ini kami boleh dapat disegarkan oleh kebenaran firman Allah. Kami boleh dapat diyakinkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tanamkan dalam hati kami untuk tetap bersyukur di hadapan Tuhan, tetap pegang janji Tuhan dan tetap mendekat kepada Tuhan. Walaupun secara manusia kami jauh oleh ada kebijakan social distancing. Tapi kami bersyukur bahwa di dalam Kristus kami tetap dipererat, kami tetap dipersekutukan, dan kami tahu bahwa walaupun kami tidak melihat Tuhan, tapi Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau hadir dalam kehidupan kami, Engkau hadir dalam keluarga umat-Mu. Sebab itu beri iman bagi kami, anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami menjauhkan dari segala pengaruh-pengaruh virus ini. Kami boleh menjaga diri, tapi kami juga berdoa supaya Tuhan menghalaukan segala niat-niat jahat dari manusia, usaha iblis yang mencoba melemahkan iman kami. Segala virus-virus itu kami tengking keluar dari tubuh kami, dari kehidupan kami, sehingga setiap anak-anak-Mu boleh bebas, boleh terpelihara, terlindungi oleh kuasa Tuhan. Dan Engkau tidak pernah berubah. Dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Berdasarkan atas janji Tuhan, kami telah menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin.